Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM bab 10 yaitu manajemen risiko. Ya. Jadi nanti kita bahas mengenai manajemen risiko. Ya. Namun sebelum itu saya share dulu supaya nanti kita bisa eh, pahami bersama-sama. Gitu ya. Oke ya, sudah saya share. Kalian bisa lihat di situ ya. Bab 10 ini kita mempelajari mengenai manajemen resiko ya. Karena resiko ini ada di semua hal ya, termasuk dalam konteks bisnis begitu ya. Makanya kita harus mempelajari manajemen risiko supaya paling tidak meminimalisasi resiko-resiko yang bisa dihadapi oleh kita dalam melakukan bisnis ya di dalam suatu perusahaan atau di dalam pengelolaan organisasi gitu ya. Jadi manajemen risiko merupakan penjabaran dari makna atau pengertian dasar manajemen risiko yang merupakan suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko. Bagaimana risiko itu terjadi dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian atau usaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dan usaha seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu yang buruk atau hilangnya suatu yang bernilai. Ya. Nilai yang dimaksud di sini dapat berupa kesehatan, status sosial, kekayaan, barang, harta, ataupun kesejahteraan dan kebahagiaan. Nilai-nilai ini dapat diperoleh atau hilang ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan. Ya. Kemudian dalam dunia bisnis, resiko dapat diartikan sebagai faktor luar maupun faktor dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menghadapi resiko ini, kita harus mengidentifikasikan dan menganalisis resiko tersebut serta mengevaluasi resiko tersebut agar bisa dikelola atau diatasi. Nah, oleh karena itu kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan manajemen risiko itu tadi, gitu ya. Dalam dunia bisnis, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Setiap bidang dalam bisnis memiliki resikonya sendiri. Contohnya di bidang sistem informasi, ya, risiko potensialnya adalah seperti terjadinya pelanggaran keamanan data, kehilangan data, serangan dunia maya, kegagalan sistem, dan bencana alam. Sedangkan potensi risiko yang akan terjadi di perusahaan manufaktur adalah gagal mencapai target produksi yang direncanakan, kerusakan mesin, hilangnya pesanan dari pelanggan, terjadinya masalah kualitas produk, dan lain sebagainya. Itu contohnya gitu ya. Nah, berikut pengertian manajemen risiko menurut Johan Putro. Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Ya. Kemudian menurut Peraturan Menteri Nomor 142 garing PMK titik 010 2009 tentang manajemen risiko itu adalah tentang manajemen risiko lembaga pembiayaan ekspor Indonesia menyatakan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Itu pemahaman-pemahaman manajemen risiko. Ya. Kemudian catatan penting dalam menghadapi risiko, yang pertama adalah risiko dapat menimpa siapa saja. Ya. Setiap kita beraktivitas melakukan kegiatan apapun ada risiko. Apalagi bisnis gitu ya. Kemudian resiko bisa terjadi setiap saat dan di mana saja.
Semua resiko berpotensi merugikan perusahaan, perlu ukuran kuantitatif terhadap potensi resiko, kemudian kebanyakan resiko saling berinteraksi, kemudian resiko yang tidak teridentifikasi tidak bisa dikelola, kemudian resiko bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Itu catatannya seperti itu, dan itu makanya perlu kita pelajari gitu ya. Kemudian apakah risiko itu? Ya, risiko itu jadi setiap membuat keputusan kita memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, keduanya itu membawa konsekuensi risiko. Contoh kita mau bisnis ya resikonya untung, nah, rugi ya atau untung gitu. Kalau tidak bisnis ya resikonya kita tidak bisa berkembang dan sebagainya. Ya, semuanya punya resiko gitu ya. Resiko adalah kemungkinan kejadian yang merugikan ya akibat dari apa yang kita ambil lakukan. Kemudian manajemen risiko adalah pengelolaan dan pengendalian resiko. Jadi dengan manajemen risiko ini resiko yang ada itu eh, bisa kita atur gitu ya, paling tidak dikendalikan. Gitu ya. Kemudian jenis-jenis resiko, yang pertama resiko berdasarkan akibatnya, yaitu satu resiko spekulatif bisa untung atau rugi, ya. Kemudian resiko murni yaitu resiko rugi saja, gitu ya. Kemudian resiko berdasarkan penyebabnya, yang pertama resiko keuangan, yang kedua adalah resiko operasional, ya, dan resiko sistematik atau undiversifiable, ya, ya, tidak bisa dikurangi dengan cara diverifikasi, kemudian risiko tidak sistematik atau resiko spesifik atau khusus, gitu ya. Kemudian biaya biaya yang ditimbulkan karena menanggung resiko, yang pertama biaya dari kerugian yang tidak diharapkan, yaitu kerugian langsung, kerugian tidak langsung. Kemudian biaya ketidakpastian, misalnya menimbulkan perasaan tidak aman, gelisah, khawatir, dan lain-lain. Kemudian resiko tergantung pada yang pertama pengetahuan dan penguasaan informasi. Orang yang melakukan bisnis memiliki informasi yang luas, pengetahuan yang bagus, tingkat resikonya mungkin dia lebih kecil gitu ya. Karena dia memahami pasar, memahami seluk-beluk informasi isu yang berkembang, kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kemudian pengalaman seorang mempengaruhi penilaian pada tingkat resiko, kemudian budaya yang memandang ya, kemudian posisi yang memandang, kemudian posisi keuangan, kemampuan mempengaruhi hasil dan sifat asimetris ya. Itu resiko itu tergantung itu. Ya, kalau kita terlalu kolot dengan budaya kita ya dalam bisnis misalnya, ya kita dari dulu bisnis kita seperti ini ya, budayanya seperti ini, tidak mau berkembang zaman, ya akan terjadi resiko. Resikonya ya kita akan kalah oleh pengusaha lain yang memang kekinian gitu ya, yang memang mengikuti tren zaman sekarang kan seperti itu. Sikap orang terhadap resiko itu bisa dilihat yang pertama yaitu kelompok orang yang tidak menyukai resiko, risk averse ya. Kemudian juga ada kelompok orang yang tidak berpengaruh dengan adanya resiko, indifference to risk ya. Kemudian yang ketiga ada kelompok yang senang menghadapi resiko atau risk taker lover ya. Jadi ada orang yang tidak memiliki resiko, ada orang yang tidak, wah, tidak ada, ya tidak terpengaruh lah begitu ya. Ada juga orang yang malah menyukai tantangan atau senang menghadapi resiko. Kemudian kita lihat manajemen resiko dilihat dari persepsi pandangan konvensional dan modern. Kalau dari konvensional, resiko itu bersifat murni. Resiko merupakan sumber masalah, resiko menimbulkan biaya, resiko harus diminimalisasi, kemudian eh, memindahkan resiko ke pihak lain merupakan cara yang terbaik, kemudian resiko dikelola pada setiap unit kerjanya. Kemudian kalau pandangan cara manajemen resiko dilihat dari sisi modern, resiko bersifat murni dan spekulatif ya. Kemudian resiko bisa menjadi sumber keunggulan bersaing, kemudian resiko merupakan modal,
Resiko harus dikelola dengan portofolio, kemudian ada beberapa metode pengelolaan resiko dan resiko dikelola secara terintegrasi. Jadi konvensional dan modern itu bisa dilihat dari sudut pandang bagaimana memandang resiko itu. Kalau modern itu adanya resiko bisa dilihat sebagai peluang. Ya, orang memilih, misalnya sekarang ada orang yang terjerat hutang dan sebagainya, itu malah menjadi peluang oleh para pengusaha lain, para konsultan, para sebagainya, gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian dengan adanya kegagalan-kegagalan, ya akibat dari sebuah tindakan yang berisiko gagal, kalau sifatnya orang yang memandang dari sudut modern itu justru menciptakan peluang, misalnya alat baru, cara baru, model baru dan sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian apa sih manfaat penanganan risiko? Yang pertama, risiko dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Kalau kita meminimalisir resiko, mempelajarinya, ya, gitu ya, atau kita bisa menganalisisnya, itu dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang kedua, dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, memperlancar pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah survival, ya, ya, kedamaian pikiran, memperkecil biaya, menstabilkan pendapatan perusahaan, memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan, melanjutkan pertumbuhan perusahaan, dan merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat. Nah, tujuannya adalah ya penanganan risiko itu adalah meminimalisir resiko, ya seperti itu. Kemudian siklus manajemen risiko, ya. Yang pertama adalah identifikasi resiko. Kita usaha ini resikonya apa? Itu diidentifikasi. Kemudian pengukuran resiko yang kedua, yang ketiga adalah pemetaan resiko. Ini resikonya apa nih di bagian pemasarannya, apa di bagian produksinya, atau di bagian bahan baku dan sebagainya misalnya. Kemudian model pengelolaan resiko, pengawasan dan pengendalian resiko, dan evaluasi pihak berkepentingan. Jadi kalau ada resiko diminimalisir, eh, diukur seperti apa akibatnya, kemudian dipetakan resikonya di bagian apa yang eh, timbul, ya, kemudian dilakukan pengawasan, pengendalian, kemudian ya, harus ada evaluasi. Kemudian tahap satu identifikasi resiko, misalnya konsep TKP, tempat kejadian dan penyebab. Ya, kalau orang bisnis di tempat, misalnya yang barang, ya, itu resikonya apa? Apakah kita bisnis barang yang harus cepat laku, ataukah barang yang tahan lama, ataukah barang yang uh, tidak kuat, bisa cepat pudar dan sebagainya. Kemudian bisa dilihat resiko itu juga dari orang. Ya, kalau kita bisnis barangnya bagaimana, misalnya tahan lama, nah, kita lihat orangnya seperti apa nih pelakunya, ya, baik nggak, jujur nggak, ya. Kemudian resiko uang, ya, uang itu dari modal gitu, kemudian ada resiko prosedur juga. Kemudian dari kejadian, ya, barang misalnya kejadian yang merugikan, contohnya rusak, hilang, tidak sesuai, usang, tidak berkualitas, dan orang misalnya kejadian yang merugikan adalah sakit, cedera, meninggal, keluar, demotivasi, mogok atau demo. Kemudian kalau resiko yang dari uang, kejadian yang merugikan adalah hilang, dicuri, diselewengkan, tidak tertagih, berubah nilainya, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari prosedur, kejadian yang merugikan adalah salah atau prosedurnya sudah usang, gitu ya, tidak sesuai lagi, gitu ya. Kemudian penyebab, ya. Kalau lihat dari penyebab, yang pertama faktor operasional mata, gitu ya. Atau manusia, ya bisa penyebab kerugiannya dari manusianya atau dari alam, ya, alam yang tidak bersahabat, atau dari teknologi atau dari aturan yang menyusahkan, gitu ya. Penyebab, penyebab. Kemudian faktor keuangan, ya, penyebabnya bisa harga, ya,
kerugian yang diakibatkan oleh keuangan itu bisa kena harga, nilai tukar mata uang, atau tingkat bunga. Kemudian yang manusia ya, yang itu bisa ditimbulkan resikonya adalah yang berhubungan dengan manusia, misalnya kompetensi, ya, kompetensinya tidak mampu atau lalai atau sakit, kemudian moral misalnya, kejujuran, kesengajaan, keserakahan, keadilan dan kekecewaan, kemudian selera misalnya, itu mode, keinginan dan persepsi. Ya. Itu contoh resiko yang berhubungan dengan manusia itu dalam bisnis seperti itu. Kemudian resiko yang ditimbulkan oleh alam yang berhubungan dengan alam, misalnya bencana alam, ya, banjir, gempa bumi, kebakaran, kondisi alam, basah, kering, panas, dingin, gitu ya. Kemudian makhluk alam, kuman, virus, binatang, dan tumbuhan. Nah, itu resiko yang kemudian resiko yang berhubungan dengan teknologi, misalnya kesesuaian, teknologinya tidak sesuai, keusangan, teknologinya sudah ketinggalan, fungsi ya, teknologinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kualitas tidak berkualitas, dan kebenaran misalnya salah digunakan, misalnya itu yang berkaitan dengan teknologi. Ya, kemudian yang berhubungan dengan aturan, itu ada kebijakan perusahaan, misalnya kebijakan personalia, keuangan, operasional, pemasaran dan lain-lain. Kemudian keputusan perusahaan, misalnya keputusan rapat, pimpinan dan lain-lain. Ini yang bisa menimbulkan resiko-resiko yang berhubungan dengan aturan. Kemudian yang berhubungan dengan pasar, ya ada harga. Misalnya harga beli maupun jual yang berubah-ubah ini menyebabkan resiko. Kemudian nilai tukar mata uang yang berubah-ubah ini juga bisa menimbulkan resiko. Kemudian tingkat bunga yang berubah-ubah juga bisa menimbulkan resiko dalam bidang apa yang berhubungan dengan pasar. Kemudian yang kedua, tahap pengukuran resiko. Ya. Yang pertama, misalnya status resiko. Ada kemungkinan dan akibat. Ya. Kemungkinan dalam presentasi dan akibat dalam rupiah. Ya. Contoh level sangat rendah, rendah, medium, tinggi, sangat tinggi. Kemudian pemetaan risiko itu, peta risiko itu tujuan pemetaan adalah untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingan bagi perusahaan. Ya. Contohnya misalnya bisnis itu banyak mengandung resiko, tapi resiko yang paling berat itu di bagian apa dulu gitu ya. Kita prioritaskan. Mengapa prioritas? Karena keterbatasan sumber daya untuk menghadapi semua resiko. Jadi diprioritaskan untuk menangani yang lebih serius dulu gitu ya. Kemudian model penanganan risiko. Yang pertama bisa menghindar, tindakan untuk tidak melakukan bisnis atau kegiatan tertentu yang dapat memunculkan resiko tertentu. Resiko yang dihindari ya, tidak sesuai dengan visi, resiko yang dihadapi terlalu besar, peraturan yang tidak kondusif, resiko yang dihadapi tidak dapat dikendalikan dan ditangani dengan strategi pengelolaan resiko yang lain. Ya kalau mau melakukan bisnis tapi resikonya ya seperti itu tadi, ya, bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan, visi misi dan resikonya terlalu besar dan sebagainya, ya dihindari gitu kan seperti itu. Jangan melakukan bisnis itu. Kemudian mencegah strategi yang membuat kemungkinan terjadi risiko sekecil-kecilnya. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain dalam mencegah terjadinya risiko yaitu memperbaiki sistem dan prosedur, memperbaiki fasilitas, memperbaiki SDM, contoh pelatihan dan coaching, ya, coaching, ya. Kemudian membuat atau memperbaiki aturan, aturan dan kebijakan, contoh kebijakan insentif dan promosi. Kemudian mengurangi kemungkinan terjadi risiko dan akibat dari risiko. Strategi yang dapat dilakukan adalah menyebar atau diverifikasi, contoh diverifikasi produk, gratis, portofolio, atau backup. Kemudian bergabung, ya. Contoh merger, joint venture, aliansi, kartel, dan lain sebagainya. Misalnya mau eh, ikut promosi dan sebagainya, ya gabung saja dengan produk-produk lain yang tidak sejenis, misalnya yang sama promosi mau ke luar Jawa dan sebagainya. Jadi resiko
resiko yang timbul lebih kecil karena akan ditanggung bersama dari biaya, dari yang lainnya gitu ya. Kemudian memperbaiki fasilitas fisik, memperbaiki SDM gitu ya. Itu cara mengurangi resiko. Kemudian mengalihkan, resiko dialihkan kepada pihak lain. Bisa saja, bisa seperti asuransi, hedging, leasing, factoring, outsourcing. Itu adalah bagaimana cara mengalihkan resiko pada pihak yang lain. Ya. Kemudian mendanai, ya, menanggung sendiri pembiayaan resikonya. Caranya antara lain menyediakan dana cadangan, menyediakan kas kecil, melakukan self insurance, ya, insuransi, kemudian membuat captive insure, ya, membuat captive insure, ya, membuat perusahaan asuransi di mana memungkinkan untuk mendapatkan konsumen dari pihak lain, gitu ya. Gitu. Kemudian tahap kelima adalah monitor dan pengendalian. Mengapa monitor dan pengendalian penting? Yang pertama perlu dipastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Yang kedua perlu memastikan bahwa model pengelolaan risiko cukup efektif. Gitu ya. Yang ketiga karena risiko itu sendiri berkembang, maka untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya uh, profil risiko tersebut. Jadi harus ada monitor dan pengendalian. Gitu. Kemudian tujuan manajemen resiko. Jadi setiap hari kita membuat keputusan. Ya. Satu keputusan mengantarkan kita pada satu akibat yang pada akhirnya mengharuskan untuk membuat keputusan lainnya. Setiap akibat yang muncul bisa berupa akibat baik atau buruk. Tidak ada jaminan semua akan muncul baik. Kemungkinan munculnya akibat buruk itu biasa, ya, kita sebut dengan resiko. Dan atas hal ini kita memerlukan manajemen resiko yang baik. Jadi secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan kesinambungan. Yang kedua adalah memberikan rasa aman. Yang ketiga adalah biaya atau risk management yang efisien dan efektif. Berikutnya adalah agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar yang memberikan kepuasan dari pemilik dan pihak lain. Ya. Itu ya tujuan dari manajemen risiko. Kemudian itu ada rangkumannya, teman-teman nanti bisa dibaca-baca lagi gitu ya untuk dipelajari di rumah. Gitu. Itu ya teman-teman sudah jelas saya sampaikan materi bab 10 ya manajemen resiko ya. Jadi kalian sudah memahami ini sehingga nanti pada saat kalian melakukan pengelolaan bisnis, pengelolaan organisasi, nah, bisa melakukan syarat-syarat tadi untuk meminimalisir resiko. Ya, mengatur resiko, mengalihkan resiko, dan yang terpenting adalah meminimalisir terjadinya resiko. Karena resiko itu ya ada yang bisa dihindari, ada yang tetap harus kita hadapi. Tapi kalau diminimkan itu kan akan lebih aman. Gitu. Saya rasa itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di bab 10 ini manajemen resiko. Nanti bisa kita lanjut kalau ada pertanyaan dan sebagainya melalui grup eh, PA ya, grup kelas gitu ya. Saya rasa cukup teman-teman ya. Jangan lupa juga persiapkan diri kalian untuk menghadapi UAS nanti ya, biar hasilnya baik, nilainya baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.